Perkenalkan, nama saya Ditya Pramudia dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas mengenai e-sports. Apa sih e-sports? E-sports adalah permainan video game yang bersifat kompetitif. E-sports yang kini menjadi fenomena global ternyata bermulai dari sebuah kompetisi yang diadakan oleh suatu komunitas dan hanya berhadiah majalah. Sama halnya dengan email yang merupakan kependekan dari electronic mail. E-sport sendiri adalah kependekan dari electronic sports, yaitu olahraga yang menggunakan game sebagai bidang kompetitif utama yang dimainkan oleh profesional. Beberapa waktu lalu, e-sport sama sekali tidak dikenal, akan tetapi sekarang ini fenomena e-sport terus berkembang dan mulai memancing perhatian dari berbagai kalangan. Mulai dari gamers, media, hingga perusahaan-perusahaan besar yang sama sekali tidak bergerak di bidang e-sports. Istilah e-sports sendiri digambarkan untuk menggambarkan permainan video game yang bersifat kompetitif. Meskipun permainan video game ini bersifat kompetitif, pada dasarnya e-sports adalah tingkatan yang lebih tinggi jika Anda menyukai kompetisi yang berskala besar. Sejarah tentang e-sports. Sedikit kilas balik perkembangan e-sport sampai sejauh ini. Tepatnya pada tahun 1972, pada masa yang mungkin ketika itu komputer masih jarang ditemui, tak ada jaringan internet dan belum banyak judul video game. Sebuah kompetisi game diadakan di Universitas Stanford. Para murid diundang ke dalam sebuah kompetisi yang diberi nama sebagai Intergalactic Space War Olympic. Sebuah kompetisi game yang berjudul Space War dan hanya berhadiah 1 tahun langganan majalah Rolling Stone yang tengah hits pada masanya. Setelahnya, satu persatu kompetisi game yang sejenis pun bermunculan. Sekitar tahun 1980-an, Atari menggelar kompetisi Space Invader dengan sekitar 10.000 peserta, terbesar pada masanya. Bahkan ketika itu kompetisi game ini terbilang menjadi fenomenal dan diangkat oleh majalah ternama Amerika Serikat, Life and Time. Singkat cerita, di era 1990-an, saat teknologi internet mulai merebak di Amerika Serikat, kompetisi game ini pun ikut berkembang. Perkembangannya menjadi kompetisi online game, beserta dengan munculnya organisasi yang mempunyai visi untuk menjadikan kompetisi game ini menjadi sebuah industri baru, yaitu industri e-sports. Ketika itu, game yang dipertandingkan mulai beragam, seperti Quake, Counter-Strike, dan Warcraft. Memasuki tahun 2000-an, perkembangan e-sports semakin menjadi pesat. Korea Selatan menjadi salah satu negara yang terbilang sangat menerima budaya ini. Para pemainnya disanjung dan dipuja-puja layaknya artis ibu kota dan jajarannya. Sampai akhirnya e-sport menjadi berkembang seperti saat ini di masyarakat. Apakah e-sports itu olahraga? Adakah sertifikasi khusus atau syarat khusus yang dipenuhi untuk menjadi bagian dari petarung di ranah e-sport? Sama halnya dengan berolahraga, mental dan pikiran lainnya seperti catur dan kontak bridge yang sudah termasuk dalam kategori olahraga dan diperlombakan pada olimpiade. Video game pun memiliki sifat yang sama, yakni bersifat kompetitif dan membutuhkan teknik dan strategi tertentu, menuntut para petarungnya untuk memiliki kemampuan dan kemahiran dalam memainkannya sehingga memenangkan pertandingan. Untuk bisa menjadi lebih lihai dalam bermain game industri ini, seorang pemain harus sering melakukan latihan dan meningkatkan kemampuannya. Ini berlaku untuk semua pemain di semua level, mulai dari pemain biasa yang cuma ingin bermain lebih baik, pemain yang ingin memanjat leaderboard, hingga mereka yang bermain secara profesional dan ingin memenangkan turnamen. Namun, latihan dalam video game bukan berarti sekedar bermain sebanyak, sesering, dan selama mungkin, sampai melupakan tugas kuliah.
hanya sekedar menambah jam latihan dan tidak akan memberikanmu apa-apa kalau kamu tidak punya struktur dan basis latihan yang jelas. Sebaliknya, kamu malah hanya akan membuang waktu dan tidak akan berkembang sama sekali. Hal-hal yang bisa kamu lakukan yang pertama adalah pastikan kamu memahami game yang kamu mainkan. Sebelum kamu mulai memikirkan apa yang ingin kamu latih dan kembangkan, pastikan kamu mengerti apa yang kamu mainkan. Kamu juga harus paham betul bagaimana cara kerja game tersebut. Selanjutnya, mulailah dengan menentukan target latihanmu dengan jelas dan realistis. Lalu, cari cara latihan yang tepat. Jangan lupa untuk selalu mengevaluasi kembali hasil latihan atau permainanmu karena hal ini penting untuk meningkatkan kemampuanmu. Dengan menilai kemampuanmu sendiri, kamu akan tahu apa saja kekurangan dan hal apa yang perlu kamu tingkatkan dalam permainanmu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.